Halo, selamat malam Sobat Ponsel Capital. Kembali lagi dengan admin yang akan membahas eksklusif laporan keuangan dari Indo Tambang Mega Raya dan saham-saham batubara yang sangat ramai diperdagangkan atau sangat ramai diperbincangkan di forum maupun di sosial media. Oke, kali ini Ponsel Capital akan membahas secara eksklusif laporan keuangan ITMG. Kita bedah dan kita analisis akun-akun mana saja yang memiliki dampak signifikan atau perubahan itu signifikan ya. Jadi saya udah download laporan keuangan full year ITMG 2020. Memang banyak yang bertanya-tanya kepada admin, kenapa ITMG hari ini koreksi signifikan, turun 3%, hampir 4% hari ini. Apakah itu karena respons dari laporan keuangan yang di bawah konsensus analis atau gimana? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini memang sebenarnya ketika laporan keuangan emiten rilis dan hasilnya di bawah forecast atau konsensus analis, biasanya akan ada panic selling atau shock ya, itu tapi bersifatnya hanya sementara saja. Namun kalau menurut admin pribadi, disclaimer on tetap, full year 2020 TMG masih cukup menarik kalau misalnya admin lihat kita melihatnya harga batu bara sempat drop ke 50 per metric ton, lalu pandemi juga yang pasti akan mengakibatkan volume penjualan batu bara ekspornya ITMG ke Cina, ke negara-negara tujuan terbesar itu pasti drop juga. Nah, kita langsung bedah aja langsung. Jadi ini udah ada balance sheet-nya ITMG ya. Jadi kita benar-benar bedah pos per pos ya. Oke, jadi langsung aja ini. Jadi balance sheet ya. Itu laporan posisi keuangan. Kita langsung lihat yang signifikan mana. Langsung kelihatan di sini kas tarakasnya menambah. Kalau kas tarakas nambah dibanding 2019-2020 artinya apa? Berarti laporan arus kasnya positif. Iya dong, tapi kita harus cek dulu nih positifnya karena utang atau karena operasionalnya atau karena cash flow from operation ya. Oke. Jadi kalau misalnya kasnya bertambah karena dia narik utang baru ya sama aja bohong. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gampang. Bisa langsung lihat laporan arus kas atau kita lihat di post liabilities ya. Cuma nanti kita bahas aset lancar dan aset tidak lancar dulu. Pertama yang paling signifikan kas sudah jelas bertambah. Ini bagus, signing bagus, piutang turun bagus karena artinya apa? Banyak piutang yang cair. Ya, artinya kualitas piutangnya belum banyak yang macet. Kalau misalnya kita lihat di sini dari 130 ini dalam ribuan dolar AS ya. Berarti 800.000 di sini 130 juta ya. Piutang itu 130 juta dolar AS. Sekarang hanya tinggal 60 juta saja. Dan menurut Ponsel Capital ini bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat di sini ada penurunan piutang artinya banyak yang udah dibayarkan. Tapi kita cek juga ini dibayarkan atau disisihkan gitu. Cuman menurut kami kalau misalnya turun signifikan gini biasanya banyak piutang yang tertagih. Jadi bagus juga, ini adalah salah satu indikasi bagus. Lalu cek yang berikutnya ini nggak usah piutang lain-lain sama aja. Jadi cek piutang, persediaan. Oke, kita langsung loncat ke persediaan. Persediaannya juga turun. Artinya apa? Kalau karakteristik dari saham batubara ini persediaannya biasa isinya ya batubara dong, ya kan dia jualan batubara gitu kan. Nah ini ada penurunan artinya berarti kemungkinan ini dia larinya ke penjualan atau persediaannya usang. Cuman kalau misalnya turunnya signifikan, turunnya sekitar 42.000 ya, 42.000 dari 102.000 itu kan hampir setengahnya turun. Berarti ini kemungkinan ya memang terjual gitu loh. Jadi jadi menurut kami bagus banget kalau misalnya persediaannya turun jauh karena artinya pasti salesnya bagus juga gitu loh. Nah ini cukup menarik kalau menurut kami ya. Terus lalu kita lihat sini uang muka, oke ini nggak terlalu signifikan. Aset lancar lainnya dari 17.000 jadi minus, ini juga nggak terlalu. Nah berarti kita bisa simpulkan untuk kualitas akun per akun di aset lancar itu cukup menarik ya. Jadi kita lihat lagi aset tidak lancarnya. Nah ini aset tidak lancar, kita screening aja cepat. Nggak ada yang terlalu menarik ya untuk dibahas. Paling adanya aset hak guna. Ini ada penambahan sekitar ini berapa nih? Ini dalam ribuan dolar nih, berarti 5.000, 200.000, 20 juta. Nah 20 juta USD penambahan aset hak guna.
Kalau menurut kami ini hanya karena faktor penerapan PSAK yang baru yang tentang lease gitu ya. Jadi dia muncul di sini ada aset hak guna yang tadinya operational lease sebagai beban jadi financial lease, jadi muncul di neraca. Jadi nambahin aset ya. Itu karena kebijakan akuntansinya aja. Terus kita langsung lanjut ke liability. Nah, kalau misalnya kita cek liability, kita langsung cek liability jangka pendeknya gimana. Mengalami penurunan, bagus dong. Tandanya apa? Berarti ada penurunan utang. Penurunan saldo utang ini bagus. Cuma harus kita cek. Ini penurunan saldo utang ini karena restructure. Restructure tuh jadi utang jangka pendek di-convert atau dibayar dengan utang jangka panjang. Jadi utang jangka pendeknya turun tapi utang jangka panjangnya naik, ya kan? Kita cek dulu bener nggak kayak gitu. Kita cek utang jangka panjangnya. Ternyata naik, ya kan? Nah, kita cek juga nanti di laporan arus kas. Apakah benar ini karena restructuring atau bukan, ya kita cek aja ya. Jadi kalau kita lihat utang jangka pendek, langsung cek saldonya sekitar 207.300 dan kita lihat kas dan setara kas 231.000 dan piutangnya ada sekitar berapa nih, 66.000 tambah 8, 74, 80, 82, ada 82.000 ya. Jadi kalau kita lihat memang kas dan setara kas dan piutang dan persediaan itu di atas dari saldo liability jangka pendek, yang artinya liquidity ratio-nya itu cukup bagus dari TMG ya. Jadi kita screening cepatnya gitu aja. Kalau misalnya pandemi gini kan yang pasti diperhatikan oleh investor tuh dia bisa bayar nggak kewajiban jangka pendeknya. Jadi jangan sampai dia default nanti digugat sama kreditur gitu kan, nggak lucu, nggak bisa bayar utang digugat bangkrut sama kreditur gitu kan. Nah, sekarang langsung kita masuk ke equity. Nah, equity ini yang menarik nih teman-teman ya. Kita lihat di sini ada penurunan, ada saldo cadangan lindung nilai arus kas negatif, mengurangi ekuitas. Nah, ini apa? Ini hedging ya. Jadi ITMG memang dia perusahaan komoditas dan sangat wajar kalau misalnya ITMG melakukan hedging atas harga jual dari batu bara atau bahan bakar, karena ITMG juga selain harga batu bara juga harga oil, harga bahan bakar itu sangat berpengaruh terhadap operasionalnya. Maka dia melakukan hedging dan menurut kami ini hal-hal yang wajar aja, mengingat ITMG itu mempunyai exposure risikonya terhadap harga batu bara juga sangat tinggi dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap operasional. Jadi hedging dari ITMG ini menurut kami salah satu manajemen risiko yang cukup baik untuk mengantisipasi risiko penurunan harga batu bara. Nah, di sini nilainya negatif karena dia melakukan pembayaran swaps ya, melakukan kontrak swaps dengan counterpartnya. Itu nanti ada di situ ada beberapa bank, nanti kita cek ya. Dan di sini negatif mengurangi ekuitas. Jadi secara overall full year 2020 ekuitas ITMG turun. Bagus atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya dibilang ekuitasnya turun karena dia hedging, ya nggak jelek sih, bagus menurut kami karena dia memanage risiko dengan baik gitu. Karena yang namanya komoditas yang siklikal itu memang salah satu antisipasinya memang dengan hedging gitu. Jadi menurut kami ini masih sangat wajar kalau misalnya ekuitasnya turun karena ini ya swaps ini, cash flow hedging reserve ya. Langsung lanjut ke laporan laba rugi. Nah, laba ruginya kita lihat top line-nya dulu ya. Kita lihat salesnya dari 17 ke 11, 1,7B ke 1,1B. Nah, artinya apa? Ini drop jauh banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita cek ini hampir berapa ini? Ya hampir 50% dropnya. Nah, kalau misalnya kita cek harga batu bara itu terakhir 2019 di level 80 per metric ton atau 80-90. Sepanjang 2020 di level 50, 60, bahkan kuartal 4 memang sempat rebound ke 70-an ya. Bahkan sempat 80, cuman stabil di 75 sampai 80 per metric ton. Nah, artinya apa? Yang langsung terpengaruh adalah salesnya, top line-nya ya. Ini sebenarnya serius sih, permasalahan serius karena
Yang namanya perusahaan komoditas ya tergantung harga komoditasnya gitu. Kalau misalnya perusahaan komoditas minyak ya tergantung harga minyak gitu. Harga minyak jelek ya dia juga ikutan jelek kinerjanya. Tapi menurut kami masih cukup masih bagus lah ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan kondisi 2019, belum ada pandemi, operasional masih seperti biasa, dan harga batu bara juga stabil di 80-90, dia bisa 17. Tapi sepanjang 2020 pandemi, harga batu bara di level 50-60, dia masih bisa 1,1 B atau turun nggak nyampe 50% ya. Jadi ya seharusnya masih inline lah dengan proyeksinya manajemen ya. Terus kita lanjut lagi ke ya ini screening cepat. Jadi ya hampir turun berapa nih dari 126 ke 37 ya. Tapi ya kalau misalnya kita lihat ya di sini ada perubahan nilai wajar lindung. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan kalau misalnya baca laporan laba rugi itu, kalian jangan lihat comprehensive income, tapi lihatnya yang laba tahun berjalan. Jadi yang dimasukkan yang harus diperhatikan investor adalah profit for the year, bukan yang comprehensive income ya. Kenapa? Karena di sini ada beberapa pos lagi yang sebenarnya diatribusikan bukan ke pemilik induk, tapi ke namanya NCI atau non controlling interest atau kepentingan non pengendali. Artinya apa? Jadi yang benar-benar diatribusikan ke ITMG itu yang sebesar 39 ini ya. Jadi kalau misalnya baca laporan keuangan juga harus jeli gitu, jangan kita cek langsung di laba komprehensifnya gitu ya. Jadi hati-hati, di sini agak tricky gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada perubahan nilai wajar lindung, nilai arus kas, ada hedging sekitar berapa ini? Ini dalam ribuan, berarti ini 600.000, 10 juta ya, 10 juta USD itu sekitar berapa ya? Sekitar 140-an miliar, 150 miliar lah. Nah, di sini dia mengeluarkan ongkos 150 miliar buat hedging harga batu bara fix. Nggak tahu nih, nggak dijelaskan di kontrak swaps kontraknya dia hedging di berapa. Cuman menurut kami ya seperti udah penjelasan sebelumnya, perusahaan batu bara kalau misalnya manajemen risiko atas fluktuasi harga komoditas ya dia hedging gitu. Dan jadi ongkos yang dikeluarin ini emang cukup besar, tapi ya semata-mata buat menjaga nilai batu baranya fix gitu loh. Jadi dia bikin kontrak dengan counterpartnya. Menurut kita itu langkah yang konservatif ya, jadi nggak bisa dibilang jelek juga. Itu ada di keputusan manajemen. Nah, kita langsung terakhir nih cek di laporan arus kas. Nah, tadi kan kita udah bilang penambahan kas tahun 2019 ke 2020 itu perlu dicek penambahannya pure karena aktivitas operasional ya, cash flow from operations, atau cash flow from financing, karena beda. Jadi banyak yang investor ketika ngeliat saldo kas total kas emiten nambah, itu dia seneng. Kenapa? Karena jadi liquid gitu perusahaannya kan, wah megang banyak kas. Nah, tapi yang harus diperhatikan nih sumber kasnya dari mana? Dari bisnis atau dari utang gitu. Karena kalau misalnya kamu ngutang itu kan kamu dapat kas juga, cuman kan dapat kasnya sumbernya dari utang bukan dari operasional bisnis. Nah, ini yang jelek gitu kan. Oke, kita harus cek dulu di sini cash flow from operationsnya langsung sini positif 172. Kita bandingkan di tahun 2019 hanya 89 juta, sekarang 172 juta. Ini jumbo banget ya, sorry to say, ini mantap banget. Disclaimer on ya, saya punya barang di TMG tapi saya bisa bilang kalau ini bagus banget. Kenapa? Karena nyawanya emiten, jantungnya emiten tuh bukan di laba rugi, melainkan di arus kas. Yakni detailnya adalah arus kas operasional. Kalau misalnya arus kas operasionalnya selama pandemi bisa mencetak record sebesar ini ya teman-teman, bisa cetak 172, sorry ini berapa, 3.700.000, 2 juta, 172 juta USD. Ini banyak banget dia nyetak kas.
Dari operasionalnya selama pandemi dia bisa cetak 172 juta USD. Itu triliunan, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian tahu ya, nggak banyak perusahaan yang sehat seperti ITMG, apalagi dia perusahaan batu bara. Ya, tantangannya berat. Tahun 2020 kemarin harga, ya tahulah sendiri, harga batu bara jelek. Pandemi udah pasti volume ekspor turun, volume penjualan turun, produksi turun, semuanya di stop, di cut-cutin, ya kan? Baca berita. ITMG memangkas target produksi menjadi berapa ton gitu. Tapi dia bisa tetap generate cash sebanyak ini. Hah, jadi cashnya itu banyak banget. Ini nih bagus. Kenapa? Karena kalau semakin banyak cash, perusahaan semakin banyak cash itu tandanya semakin liquid, dan potensi defaultnya juga semakin rendah gitu. Jadi kalau misalnya lagi pandemi, banyak perusahaan yang dia harus terpaksa tarik utang buat biayain working capitalnya, modal kerja, dan ITMG dia berhasil generate cash sebanyak ini loh. Dibanding 2019 saja kalah. Jadi ini bagus banget ya. Nah, jangan puas sampai situ, kita cek nih. Ini harus ke investingnya. Ya memang ada penurunan ya, dari 95 juta USD dia cuman keluar 44 juta USD. Kalau kita cek ternyata memang capexnya ya, capital expenditure atau belanja modalnya diturunin. Sebenarnya ini kurang bagus ya. Ini jujur aja ini kurang bagus karena belanja modal itu salah satu indikasi perusahaan itu expands. Kalau misalnya belanja modal perusahaan tinggi itu artinya dia gencar membangun, ya kasarnya gitu. Jadi dia ekspansi, berani untuk ekspansi, karena ujung-ujungnya ekspansi itu apa? Skala bisnisnya ya, scale bisnisnya itu bakalan makin tinggi, makin gede gitu. Yang artinya ujung-ujungnya larinya ke top line atau sales. Jadi kalau misalnya capexnya atau capital expenditure-nya rendah, ya berarti dia main aman nih. Full year 2020 kemarin dia main aman. Cuman it's okay, kita mengerti lah, jarang ya sepanjang 2020 kemarin kita lihat perusahaan ekspansi, pasti perusahaan yang menahan-nahan lah. Cuman nggak apa-apa, ini dia main aman banget sih manajemennya. Kalau manajemennya baca, koreksi ya kalau salah ya. Ini kalau menurut saya sih manajemennya main aman sih kalau kayak gini. Nah, sekarang lanjut lagi ke financing activities ya. Kita lihat di sini ada penurunan pembayaran juga dari 200 juta USD 203 jadi 55 juta. Kita lihat pos penurunan terbesar itu pembayaran dividen tunai. Waduh, ini gimana ini, dividen tunai 2019 lebih besar daripada 2020. Ya udahlah, tapi kita tahu nih yang apa, kita udah bisa pegang. Di sini dia generate cash banyak banget, 172 juta USD. Kalau misalnya nanti RUPS 2021 kita tahu nih cashnya ITMG ada 231 juta tahun 2020 kemarin, dia nggak bagi dividen banyak, kita pukulin manajemennya. Enggak bercanda, nggak, maksudnya gitu. Jadi indikasi perusahaan itu mau bagi dividen atau enggak, kita cek aja kas tunainya banyak nggak. Kalau misalnya kas tunainya seret, dia nggak bakal bagi. Cuman ini kas tunainya nambah signifikan. Nambahnya juga dari operasional, harusnya sih dia bagi dividen ya, harusnya. Cuman ya kita tunggu aja lah RUPS-nya nanti ya, kayak gitu. Nah, sekarang yang mau saya bahas setelah dari laporan keuangan itu, kita bahas hedging ya. Benar-benar hedging tuh apa sih gitu kan? Hedging tuh artinya tuh dia lindung nilai ya teman-teman. Jadi itu ada kontrak, kalian buka kontrak dengan counterpart. Jadi dalam hal ini si ITMG dia menghedging nilai bahan bakar ya, dan harga batu bara. Jadi tujuannya apa? Bahan bakar ini tuh operasional mereka ya. Mungkin mereka ITMG itu kan pasti dia kan sektor batu bara ya. Batu bara itu kan diangkutnya pakai kapal tongkang ya kan, tugboat gitu loh. Jadi tugboat itu kan bahan bakarnya oil. Jadi mau nggak mau operasionalnya juga harus di hedging juga gitu loh. Kalau nggak, oil tinggi dia ngaruh juga, jadi biayanya makin tinggi. Jadi mau nggak mau dia pasti hedging juga bahan bakarnya. Dan mungkin bisnisnya coal company juga sedikit banyak menggunakan bahan bakar ini dari oil. Jadi ya masuk akal kalau misalnya dia nggak harga batu baranya aja, tapi bahan bakar juga. Nah di sini kita cek
Oke, total transaksi swaps dari batu bara dan bahan bakar itu sebesar endingnya totalnya 17.625. Ini dalam ribuan dolar, berarti sekitar 17 juta. 17 juta USD. Ya, itu total swaps, total hedgingnya 17 juta USD itu ya nggak tahu berapa ya. Ratusan miliar sih harusnya. Jadi kalau kita lihat di sini transaksi swap batubara, kita baca CALK ya. Sini dia melakukan tanda tangan kontrak pada 2020 Desember ya. Nah, derivatif batu baranya Newcastle. Nah, kalau misalnya jadi teman-teman, Newcastle ini harga batu bara acuan yang Australia punya. Jadi banyak yang nanya, kita kalau misalnya ngeliat harga batu bara tuh acuannya dari Newcastle atau yang harga batu bara Cina. Tergantung juga, misalnya tujuan berdagangnya ITMG ini banyaknya ekspornya ke Australia atau ke Cina. Kalau misalnya banyak dia bermitra atau berdagang dengan Australia, ya pakai harga batu bara Australia dong. Masa pakai harga batu bara Cina, ya kira-kira gitu. Kalau misalnya kita cek di sini ya, transaksi swaps batu bara ini dia sampai 2021 kontraknya teman-teman. Dia nge-hedging sampai 2021. Artinya apa? Manajemen pesimis harga batu bara jelek sampai 2021. Cuman manajemen bisa salah dong. Ya enggak? Kalau misalnya dia optimis di 2020 2021 itu harga batu bara, dia nggak bakal buka kontrak swaps yang bikin ekuitasnya jadi turun. Karena kalau misalnya kita cek call company lain, ya nanti kita cek ya full year-nya 2020, kebetulan ini belum rilis, baru ITMG doang yang rilis. Kita cek dia ada nggak buka kontrak juga nggak manajemennya, gitu loh. Jadi yang harus dinilai itu ini, kepekaan manajemen terhadap forecast harga batu bara ini harus diperhatikan juga. Jadi manajemen tuh ngerti nggak sih arahnya gitu loh. Jangan-jangan dia nggak bisa baca market gitu kan, jadinya dia takut gitu. Cuman bisa kita bilang juga kalau ini dia main aman, jadi kan dia nggak mau pusing dengan fluktuasi harga batu bara. Jadi dia ya gue keluar duit aja lah ratusan miliar buat hedging ya. Itu terserah manajemen. Nanti pas RUPS ya bisa ditanya lah. Itu jadi di sini dia ya swap batu bara sampai 2021 tuh, counterpartnya Citibank, Macquarie, Morgan Stanley ya, kebanyakan sih investment bank, karena emang yang bisa nerbitin produk-produk derivatif itu ya mereka-mereka ini gitu loh. Nah, ini bahan bakar juga sampai 2021. Jadi ya sabar-sabar aja karena ya, ITMG pasti bakalan terus-terusan bayar ya ini ya swapsnya ya, preminya lah. Swaps itu kan asuransi, kayak asuransi. Jadi kalau misalnya apa namanya ada sesuatu hal yang tidak menguntungkan, nanti si ini kreditur ini, si Citibank dan lain-lain, dia bakalan menjalankan mengeksekusi dari kontrak swapsnya. Cuman selagi enggak ya dia bakalan bayar terus preminya, ITMG-nya gitu loh. Kira-kira macam asuransi gitu, gampangnya ya. Ya, ini persediaan tuh, kita lihat yang tadi udah dibahas, turun kan batu bara 2019 ke 2020 turun, ini juga turun. Jadi overall bagus persediaannya. Terus mau bahas apa lagi ya? Oke, ini terakhir ya. Tadi kita bahas arus kas. Tadi udah bahas arus kas. Sebenarnya ini bagus yang saya udah bilang. Jadi saya lebih suka lihat operational cash flow daripada laba rugi ya, terus terang. Nggak peduli selagi cash flow operationsnya positif, mereka masih loss gitu, net loss ya nggak masalah. Sini dia cash flow operationsnya tinggi banget ya, 172 juta USD. Nah, sekarang kita menghitung namanya free cash flow. Free cash flow tuh gampangnya cash flow operations kurang cash flow investing. Selagi dia positif, free cash flow-nya maka bagus. Udah lihat, 172 kurang 44 nih, 130. Masih positif kan ya, bagus berarti. Karena gampangnya gini, free cash flow itu dari aktivitas bisnisnya ITMG selama 2020, dia bisa nggak sih bayarin belanja modalnya gitu. Jangan bayarin utangnya dulu deh, bayarin belanja modalnya dulu nih, bayarin investingnya. Karena yang namanya beli aset tetap, beli itu kan pasti kan dia keluar cash kan. Nah, makanya dia bisa nggak bayar belanja modal, ternyata bisa dan masih sisa gitu. Bagus free cash flow-nya. Terus lanjut lagi ya, bahas teknikal sedikit. Tadi fundamental laporan keuangan udah. ITMG
secara teknikal bisa kita lihat kemarin sempat ada kenaikan ya sekitar 4%, lalu sekarang ada penurunan juga 3%, jadi ya impas lah. Kalau kita lihat potensi pullbacknya sampai berapa ya. Oke, ITMG. Nah, ITMG sekarang tertahan di garis trendline Fibo retracement dengan target resistance 13.165 dan support di 11.060 ya. Jadi perhatikan aja kalau misalnya dia berhasil break di 13.160, sinyalnya masih bagus dan arahnya kemungkinan ya bisa target terdekat 18.360 ya di Fibo 1618. Secara teknikal sebenarnya masih bagus ya. Selagi dia di atas trendline Fibo ini dan ya masih di atas EMA 200 juga gitu kan. EMA 60-nya masih di atas EMA 200, masih uptrend bisa kita bilang. Masih terjaga uptrendnya. Oke, lanjut lagi sedikit aja bahas Indika. Sebenarnya mirip-mirip ya chartnya call company ini kalau kita lihat ya. Di sini ada potensi double bottom juga gitu kan. Kalau misalnya kita cek lagi dengan Fibo. Oke. Tuh, oh pas banget. Nah, Indika saat ini dia berusaha menembus resist 1620. Ya kebetulan resist 1620 cukup valid karena di sini ada shadow candle hari ini, ada shadow di 1575 sebelum 1620 ternyata ada resist di 1575. Jadi rutenya 1575 baru 1620. Kalau dua-duanya bisa ditembus maka perjalanan Indika masih cukup panjang dan masih sangat potensial. Semoga bisa ya. 1575 level kuncinya dan 1620. Ya di sini ada shadow juga pas di 38,2 Fibo. Oke, itu Indika. Lanjut terakhir Bukit Asam. Kalau kita lihat EMA 60 bagus ya. Jadi Bukit Asam closingnya hari ini walaupun koreksi tapi masih di atas EMA 60. Dan kalau kita cek dengan Fibo, swing low dengan Fibo. Oke. Ya, jadi untuk PTBA dia masih di atas EMA 60-nya, jadi kita masih bisa, ini masih ada potensi kenaikan lanjutan di target resist terdekat di 2760. Jadi kalau misalnya PTBA berada di level 2760 hari ini juga belum bisa ditembus, sempat menguji juga cuman tidak close di atas 1260. Kalau misalnya dia bisa PTBA bisa di atas 2760, kemungkinan akan lanjut, potensi lanjutnya di menguji resist di level 2860, 2760, 2860. Oke. Masih potensial juga PTBA, apalagi ada isu gasifikasi ya. Ini juga salah satu proyek yang menarik dan menjadi masa depan dari batubara Indonesia, gasifikasi. Apalagi nih BUMN punya, jadi pasti lebih akan banyak corporate actionnya dibanding swasta gitu. Oke, cukup aja pembahasan hari ini dari Ponsel Capital. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa memberikan gambaran terhadap saham-saham batubara yang sedang ramai diperbincangkan. Oke, terima kasih.